Halo, assalamualaikum. Jumpa dengan Kobe Tani. Pada kesempatan pagi hari ini, Kobe Tani ingin membuat video yang mana berbicara tentang cabai usia vegetatif dan yaitu bertepatan dengan musim panas yang sangat melanda. Nah, ini usia vegetatif itu sebenarnya cabai itu memerlukan air yang sangat banyak sekali dan juga yaitu membutuhkan beberapa macam pupuk unsur hara yaitu makro dan mikro. Nah, tapi di dalam musim panas yang seperti ini sulit sekali yaitu mendapatkan secara alami yaitu unsur air. Jadi sebenarnya pada saat ini usia vegetatif ini membutuhkan air yang sangat banyak sekali. Namun sayang sekali yaitu musimnya malah musim panas. Nah, di sini akan berbicara tentang cabai yang pada saat ini adalah musimnya musim panas, terus usianya usia yaitu vegetatif. Kebutuhan unsur hara N ini sangat dibutuhkan pada saat fase vegetatif ataupun pertumbuhan. Nah, di dalam budidaya cabai masa pertumbuhan itu adalah berkisaran antara 1 bulan sampai 1,5 bulan itu melihat situasi dan kondisi pertumbuhan cabai itu. Ada kalanya di umur 1,5 bulan itu ada yang masih kecil, ada juga yang di umur 1 bulan malah sudah gede, itu melihat pertumbuhannya. Nah, pada saat ini Kobe Tani akan berbagi tentang pupuk yang kemarin Kobe Tani aplikasikan untuk menopang yaitu kebutuhan dari cabai di usia vegetatif dan bertepatan dengan musim panas. Ini yang biasanya kalau kita tidak tahu-tahu maka kita asal-asalan. Nah, ini Kobe Tani setelah menyelidiki dari banyak yaitu sumber, maka pada saat ini berbagi Kobe Tani itu akan memberitahu bagaimana ataupun pupuk apa yang sebaiknya digunakan pada saat vegetatif terus musimnya musim panas. Kemarin saya seharian Sobat Tani ini yaitu menabur pupuk. Nah, ini saya kasih tahu di dalam lubang ini ada pupuk yang namanya pupuk Posca dan pupuk kandungan nitrogennya sangat tinggi. Nah, kenapa saya memakai kandungan sangat tinggi? Jadi NPK Sobat Tani ada yang ternyata itu nitrogennya itu tinggi sekali. Kalau selama ini mungkin kita tahu di NPK itu ya biasanya ada NPK 16 16 16, 15 15 15. Nah, ini saya memakai yang NPK yang lain biasanya tidak saya pakai karena menghadapi musim panas terus usianya vegetatif. Adapun yang saya pakai adalah kandungannya N-nya itu 25%. Jadi N 25% ini sungguh sangat tinggi dibandingkan kebiasaannya itu N-nya itu hanya 16 ataupun 15. Nah, ini 25%. Ini cocok untuk yaitu pemberian di usia vegetatif dan cocok sekali karena di musim panas itu air itu kurang, maka kandungan nitrogennya ataupun zat airnya itu kurang, yaitu ditambahkan dengan pupuk ini. Nah, dan di dalam pupuk yang saya tabur kemarin itu ada juga kandungannya kandungan P-nya itu hanya 7. Pas banget karena masa vegetatif. Terus kandungan K-nya juga hanya 7. Jadi artinya dalam satu kemasan pupuk itu NPK-nya itu N-nya 25, terus P dan K-nya itu 77 ataupun sama-sama. Jadi ini berbanding 3:1 dalam artian kata ataupun 3,5:1. Dalam artian kata itu banyak sekali unsur airnya. Nah, adapun merek dari yang saya pakai, merek dagangnya, mohon maaf sekali ini saya tidak promosi karena saya juga tidak dapat
endorse dari salah satu perusahaan, itu tidak sama sekali. Dan saya juga nggak ada yang nyuruh dari toko ataupun sahabat, termasuk dari distributor ataupun sales, itu tidak juga. Tapi ini adalah benar-benar yang saya alami, yang saya aplikasikan di tanaman saya, yang pada kesempatan ini saya bagikan kepada sobat tani. Nah, ini pupuknya adalah Zaramila, itu NPK Zaramila. Sedangkan untuk usia vegetatif nanti saya akan berbagi yang di situ pupuk apa yang sebaiknya, karena di situ di usia vegetatif dan generatif, nanti di usia generatif juga saya akan berbagi. Karena apa? Itu pasti berbeda pupuknya. Itu kandungannya yang harus banyak P dan K-nya. Yang terutama kalau lebih-lebih kalau buahnya sudah mulai itu nampak jelas ada, itu kita menjaga untuk yaitu mulusnya dan warna serta ya ketahanan dari buah itu nanti di usia generatif. Insya Allah Kobe Tani akan berbagi, karena di channel Kobe Tani ini tidak bisa membuat video seperti mohon maaf, di para YouTuber. Ini karena ya sebenarnya bukan YouTuber. Seorang Kobe Tani ini bukan YouTuber, hanya berbagi di dalam aktivitas kesehariannya. Jadi ada yang request, tolong buatkan ini, tutorial ini, cara ini. Itu mohon maaf ada yang belum saya penuhi, banyak sekali yang belum saya penuhi. Karena apa? Saya bukan seseorang yang aslinya membuat konten, itu bukan. Saya ini hanya benar-benar mengupload apa yang saya kerjakan. Sehingganya pada saat saya nyemprot, yang saya kerjakan itu nyemprot, maka saya yaitu bikin video tentang nyemprot. Terus pada saat saya ngecor, pada saat saya mupuk, saya mupuk. Nah, itu karena apa? Karena memang kegiatan saya upload di YouTube ini, maksud saya hanya untuk berbagi. Adapun yang selanjutnya itu terserah nanti. Saya berpikirnya itu yang nomor 2, karena saya dulu sebenarnya juga nggak tahu apa-apa tentang YouTube. Nah, yang saya tahu, saya adalah hobi dalam bertani, dan alhamdulillah saya berbagi dengan soal pertanian ini. Hasil saya berbagi ini saya sudah merasakan. Jadi hasil saya berbagi ini saya sudah merasakan. Karena saya ya maksudnya hanya berbagi, ternyata hasilnya saya berbagi, ini saya sudah merasakan dari hasil pertanian ini. Maka dalam hal ini Sobat Tani, tadi sudah saya jelaskan, di usia vegetatif dan sangat membutuhkan air, sedangkan air tidak ada karena panasnya ini panas Sobat Tani ya. Terus menerus panas. Nah, ini maka saya memberikan pupuk yang unsur N-nya banyak, yang itu didapatkan di Zaramila. Dan Zaramila itu sendiri bukan setiap Zaramila itu ada yang kandungannya 25, 77, itu bukan seperti itu. Zaramila itu sendiri banyak kandungannya, tapi yang saya pakai adalah Zaramila Faster. Ya, mereknya Zaramila Faster. Ada yang mereknya yang macam-macam lah. Ada yang cantik, ada yang apa-apa itu banyak sekali pupuk cantik itu. Jadi yang saya bagikan pada saat ini adalah apabila Sobat Tani sedang berketepatan menanam usia vegetatif ataupun masa pertumbuhan, berikanlah pupuk Zaramila Faster. Jadi nanti akan didapatkan nitrogennya yang sangat tinggi. Insya Allah dengan nitrogen yang sangat tinggi, walaupun hujan kurang, insya Allah akan tercukupi. Dengan alasan ataupun dengan syarat jangan sampai overdosis dalam pemberiannya. Nah, ini saya kasihkan di sini Sobat Tani, di lubang ini. Nah, kemarin itu terus tadi pagi ini saya semprot ataupun saya tembak pakai tank yang sprayernya saya kuatkan, sehingganya ini Zaramilanya sudah hancur Sobat Tani, tinggal NPK-nya. Nah, ini Zaramilanya sudah hancur, tinggal sedikit, tinggal poskanya. Nah, kenapa saya dobelkan antara Zaramila dengan poska? Karena ini saya itu
dalam memupuk cabai itu pengecoran ataupun yang sistem suntik seperti ini saya berikan 15 hari sekali, sehingganya pada saat dari kandungan nitrogen ini sudah nggak ada, maka nitrogen yang di fosfat yang di Ponska itu masih ada. Nitrogen yang di Ponska itu masih ada karena dia masih ya bentuknya ini masih agak tahan dibanding dengan yang di Zaramila. Ini sudah hancur Sobat Tani. Ini nanti malam aja insya Allah sudah lunak sekali, dan seandainya ada gerimis aja ya ini bisa langsung ke bawah masuk. Nah, saya tembakkan pakai tank yang suppliernya saya kuatkan, itu tank elektrik itu, karena dengan maksud yaitu sambil mengirim air sambil menghancurkan pupuk yang ada di sini, sehingganya larutannya masuk ke dalam, pupuknya masuk ke dalam, walaupun aslinya hakikinya ini masih ada penguapan Sobat Tani. Ini aslinya masih ada penguapan, dan yang sebenarnya ini kalau bagusnya itu dibikin seperti ini Sobat Tani. Nah, ditutup seperti ini. Nah seperti ini. Ini ditutup sehingganya nanti bisa yaitu misalkan seperti ini ditutup. Nah, tidak ada penguapan. Tapi saya kira saya tidak sempat untuk menutup yaitu lubang-lubang yang sekarang sudah ada pupuknya ini. Biarkanlah seperti ini. Nanti kalau dalam minggu-minggu ini nggak ada hujan, nanti insya Allah akan saya siram lagi dengan tanknya lagi. Nah, kemarin di kolom komentar banyak yang bertanya, mohon maaf, banyak yang bertanya bagaimana pola pengecorannya, airnya. Jadi ini banyak yang mempertanyakan. Sobat Tani tahu, alhamdulillah ini walaupun musim panas, untuk sementara ini virus Gemininya masih belum banyak, walaupun ini sebenarnya bibit yang saya bikin ini saya belum bisa yaitu menghindari virus Gemini, tapi untuk bibit-bibit yang berikutnya saya akan mencari yaitu supaya cabai saya itu tidak kena virus Gemini. Ini cabai buatan saya sendiri, bibitnya itu yang saya pilih, saya lakukan yaitu pemeliharaan sendiri yang selama ini memang saya tanam terus. Jadi mohon maaf, itu tadi yang bisa saya bagikan untuk yaitu pemupukan di usia vegetatif berketepatan dengan musimnya, musim panas. Dan pertumbuhannya Sobat Tani seperti ini, tidak bisa rata seperti apa yang kita harapkan karena ya cuaca yang kurang bersahabat. Kemarin di video sebelumnya saya berbicara tentang cuaca yang menanam cabai melawan cuaca. Nah, ini terik matahari yang luar biasa Sobat Tani. Terik matahari yang luar biasa masih menghiasi di kebun Kobe Tani. Ya, mungkin juga sama di kebun-kebun Sobat Tani yang lainnya juga seperti ini. Tapi alhamdulillah cabainya walaupun posisi tidak seperti yang kita harapkan, tapi ini mungkin nanti akan membuahkan yaitu hasil seperti yang kita harapkan. Karena apa? Karena pada saat ini musim yang sungguh sulit untuk menanam cabai, dan yaitu menghadapi musim panas terus, mudah-mudahan dalam sulitnya menanam cabai ini nanti harganya bisa kita temui. Jadi harapan kita hanya seperti itu. Saya kira cukup untuk sampai di sini pertemuan kita pada saat ini. Insya Allah saya akan berbagi di lain kesempatan ataupun besok. Nah, banyak yang menceritakan, bertanya tentang dosis POC-nya. Insya Allah ini akan saya buat juga POC-nya nanti, yaitu bersamaan langsung yaitu bagaimana, terus pengaplikasiannya yaitu nanti dalam memberikan dalam satu lubang itu berapa ataupun gimana itu prosesnya, itu insya Allah videonya juga akan saya bikin. Nah, ini belum kesentuh POC ini Sobat Tani, ini belum kesentuh POC. Jadi, sedangkan POC saya sudah menumpuk di pinggir pondok sana. Ya, terus saya disuruh bikin tutorialnya, padahal di video yang sebelumnya sudah ada, tapi mungkin karena ada yang belum yaitu menemukannya,
maka banyak sekali yang request baik lewat WA maupun secara langsung menelponnya. Saya kira cukup sini. Sukses untuk seluruh petani Indonesia. Wassalam.